Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Segala puji bagi Allah Ta'ala serta salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, para alim ulama, kemudian pengurus Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Ta'ala, para pemuka masyarakat, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Rabiul Awal yang sebagian lagi para ulama menyebutnya sebagai Rabiul Nur, adalah bulan di mana dilahirkan baginda Rasulullah SAW. Dan semoga duduknya kita dalam majlis yang mulia ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, tentunya kepada Allah Ta'ala Jalla Sya'nuh, juga kepada baginda Rasulullah SAW. Karena tidak sempurna iman salah seorang dari kita sampai kita mencintai baginda Rasulullah SAW lebih daripada kecintaan kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, bahkan kepada seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan daripada seluruh manusia. Dan ketika seseorang itu betul-betul mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya Allah dan Rasulnya, maka akan dibersamakan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Semoga dengan cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya, kita dibersamakan dengan baginda Rasulullah SAW. Dan para alim ulama menjelaskan bagaimana bukan hanya kita mengatakan cinta, tapi bagaimana kita itu dicintai. Ada al-muhib, ada al-mahbub. Al-muhib arti yang mencintai, dan ada al-mahbub yang dicintai. Maka bagaimana supaya kita dicintai selain kita mencintai? Caranya adalah meneladani baginda Rasulullah SAW, mengikuti baginda Rasulullah SAW dalam setiap gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, aktivitas kita, kita meneladani baginda Rasulullah SAW. Karena beliau adalah suri tauladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang terbaik. Baik, insyaallah untuk pengajian pagi hari ini kita sedikit mengenai sekelumit tentang al-awqatul lati tahrumu fiha as-salatu, yaitu waktu-waktu yang diharamkan di waktu tersebut untuk melaksanakan salat. Di al-awqatul lati tahrumu fiha as-salatu, waktu-waktu yang diharamkan di dalam waktu tersebut untuk melaksanakan salat. Tapi tentunya bukan semua salat juga, ada pengecualian-pengecualiannya. Maka kita akan mengaji satu persatu pembahasan ini. Sebagian ulama wa ba'dhum yu'abbiru bil awqati allati tuqrahu fiha as-salat ay tuqrahu karahat at-tahrim. Sebagian ulama memberikan ta'bir atau menggunakan bahasa atau ungkapan waktu-waktu yang dimakruhkan dengan makruh tahrimi. Makruh tahrimi. Jadi makruh itu ada makruh tanzihi dan ada yang disebut dengan makruh tahrimi. Yang pertama makruh apa tadi? Tahrimi. Yang kedua tanzihi. Makruh tahrimi dan makruh tanzihi. Apa bedanya
al-farqu bainal haram wa karahatil tahrim. Pertama, karena tadi kita sudah jelaskan bahwa ada yang menggunakan bahasa waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya salat. Tapi ada ulama yang menggunakan bahasa waktu-waktu yang dimakruhkan dengan makruh tahrimi untuk melaksanakan salat. Yang pertama, apa bedanya haram dengan makruh tahrimi? Al-farqu bainal harami wa karahati tahrimi. Beda antara haram dan makruh tahrimi. Haram dan makruh tahrimi. Yang pertama adalah al-haramu ma thabata tahrimuhu bidalilin qat'iyyin la yahtamilu at-ta'wilah. Yang pertama, haram itu kalau bahasa haram dari fikih adalah apa yang thabit atau tertera didapati dengan dalil yang qat'i, dalil yang jelas, ya, yang tidak ada ihtimal, tidak ada memungkinkan takwil di dalamnya. Jadi jelas betul, tidak mungkin ada pemaknaan yang lain, seperti katahrimi syurbil khamri, seperti diharamkan minum khamr, minum minuman keras, ya. Jadi kalau sudah haram, jadi tidak ada takwil di dalamnya bahwasanya khamr itu haram, dan dalilnya adalah dalil qat'i, dalil yang jelas yang tidak memungkinkan takwil. Itu adalah haram. Yang kedua, karahatut tahrimi, makruh tahrimi. Makruh apa? Tahrim. Tadi ada yang haram, dalilnya jelas betul yang tidak memungkinkan adanya takwil atau pemaknaan selain daripada secara zahir apa yang disebutkan dalam nas. Kemudian yang kedua, karahatut tahrimi, makruh tahrimi. Ma thabata tahrimuhu bidalilin yahtamilu ta'wilah. Kalau makruh tahrimi itu keharamannya dengan dalil yang masih ada ihtimal, masih ada memungkinkan pemaknaan-pemaknaan yang lain. Misalnya dalam pembahasan yang kita akan bahas ini, yaitu katahrimis salati fil awqatil khamsati, yaitu diharamkan. Maksudnya makruh tahrimi kalau berpandangan kepada makruh tahrimi, yaitu tidak diperbolehkannya salat di waktu yang 5. Bukan salat 5 waktu, nggak boleh. Ini ada 5 waktu yang tidak diperbolehkan untuk salat. Tapi ada rinciannya nanti, bukan semua salat, karena ada pengecualiannya. Nanti kita akan mengaji. Ada salat yang sebabnya lebih dahulu, ada salat sunnah itu yang sebabnya bersamaan, dan ada yang salat itu sebabnya kemudian, dan ada salat yang tidak ada sebab atau salat mutlak. Salat yang sebab itu dikecualikan, boleh kapan saja, termasuk 5 waktu yang kita akan sebutkan. Misal kita wudu lalu kita sholat, kita kan wudu dulu baru kita sholat. Nama sholatnya tahiyyatul wudu. Maka sholat tahiyyatul wudu itu kapan saja dilaksanakan boleh, terutama kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Contoh lain, sholat tahiyyatul masjid. Sholat tahiyyatul masjid itu kita laksanakan masuk masjid dulu baru sholat, atau sholat dulu baru masuk masjid? Sama aja, mau di Depok mau di Cibinong, ya, pokoknya kalau kita masuk masjid sholat tahiyatul masjid, berarti sholatnya sebabnya lebih dahulu. Nah, sholat yang sebabnya terlebih dahulu kapan saja boleh dilaksanakan. Jadi mentakhsis atau mengecualikan hadis-hadis larangan di waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Lalu sholat apa lagi? Qadha. Kita misalnya tertinggal sholat, maksudnya karena tertidur dan sebagainya, lalu yang ada waktu yang dilarang,
maka mengqadha salat itu sebabnya lebih dulu atau kemudian? Sebabnya lebih dahulu karena telah meninggalkan salat. Maka kapan saja diperbolehkan untuk melaksanakannya. Tapi ada salat yang sebabnya kemudian. Nah, itu nggak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang kita akan sebutkan. Misal salat istikharah, anak muda mau menikah, maka dia istikharah dulu. Sebabnya masih kemudian apa? Menentukan pilihan untuk menikah dengan seseorang. Berarti sebabnya kemudian tidak diperbolehkan dilaksanakan sholat di waktu-waktu yang kita akan sebutkan kemudian. Ya, nggak ada orang yang istikharah itu sudah malam pertama baru dia istikharah. Cocok nggak istri saya? Jadi istikharah itu sebabnya kemudian, berarti tidak diperbolehkan. Misalnya lagi sholatul hajat, sholat apa? Hajat. Quran jadi berkenaan dengan sholatul hajat itu wasta'inu bis-sabri was-salah. Itu dalil sholatul hajat. Mintalah pertolongan kepadaku dengan sabar dan sabar. Nah, kita berhajat sesuatu, hajatnya belum ditunaikan. Maka untuk menunaikan hajat kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Hajatnya belum tertunaikan, berarti sebabnya kemudian. Nah, untuk sholat yang sebabnya kemudian tidak diperbolehkan, untuk sebabnya kemudian tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan di waktu yang akan kita sebutkan. Jadi rahmatullah, makruh tahrimi adalah makruh yang didapati dalilnya yang masih memungkinkan ada takwil karena ditaksis atau dikhususkan, dikecualikan dengan dalil-dalil yang lain seperti tadi, yaitu diharamkannya atau makruh tahrimi melaksanakan sholat di 5 waktu. Nanti jangan keliru ya. Ini Ustaz Aslam mengharamkan sholat 5 waktu, padahal sebetulnya ada sholat-sholat yang diharamkan di 5 waktu. Jadi itu bedanya antara makruh tahrimi dengan apa? Haram. Kemudian ada al-farqu baina karahati tahrimi wa karahati tanzihi. Tadi kita sudah sampaikan, sudah ketengahkan bahwasanya ada makruh 2. Di antaranya adalah makruh apa tadi Pak? Tahrimi, dan yang kedua makruh tanzihi. Apa bedanya? Bedanya adalah karahatut tahrimi taqtadil itsma. Kalau makruh tahrimi itu tetap berdosa, itu namanya makruh tahrimi. Jadi kalau ada orang sholat di waktu yang dilarang, misalnya sholatul hajat, itu hukumnya tetap berdosa. Dia sholat istikharah setelah sholat asar, maka dia berdosa. Kenapa? Karena waktu tersebut adalah makruh tahrimi melaksanakan di dalam waktu tersebut. Cuma bedanya tadi, kalau haram itu dalilnya itu tidak memungkinkan adanya ta'wil. Tapi kalau makruh tahrimi masih ada memungkinkan ta'wil karena ada hadis-hadis yang lain atau dalil-dalil yang lain yang mengecualikannya. Kemudian makruh tanzihi. Apa itu makruh tanzihi? La taqtadil itsm. Maka tidak menyebabkan seseorang itu berdosa. Nah, biasa dimutlakkan, bahasa yang kita sering dengar itu makruh. Umumnya itu adalah makruh tanzihi, bukan makruh tahrim. La taqtadil itsm, maka tidak berdosa. Kemudian yang rahmatullah, misalnya apa? Makruh tanzih itu at-tanafful 'inda iqamati as-shalah. Muadzin mengumandangkan iqamah, sudah selesai azan iqamah, maka kita melaksanakan salat sunnah di awal, masih memulakan salat sunnah. Muazzin sudah iqamah, lalu tiba-tiba Allahu Akbar, kita salat sunnah. Itu hukumnya makruh. Kalau muadzin sudah mengumandangkan apa? Iqamah.
Lalu bagaimana kalau seseorang itu sudah memulakan sholat sunnah, lalu muadzin baru qomat? Kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, selesaikan dulu sholat sunnah kita. La tubtilu a'malakum, dari dalam Quran, jangan batalkan amalan-amalan kalian. Jadi segerakan selesai sholat sunnah, lalu kita ikut sholat berjamaah. Kalau kita sudah mulai sholat sunnah. Tapi kalau kita masih belum mulai sholat sunnah, sedangkan muadzin sudah mengumandangkan iqamah, maka apa yang kita buat? Jangan sholat sunnah, karena hukumnya makruh sholat sunnah ketika muadzin sudah mengumandangkan iqamah. Kalau yang iqamahnya adalah muadzin, karena sebaik-baiknya itu yang iqamah adalah yang adzan. Kemudian Nabi rahimakumullah, itu makruh tahrimi dengan makruh apa? Tanzih. Jadi ada bedanya haram dengan makruh tahrimi, ada bedanya makruh tahrimi dengan makruh tanzih. Lalu pertanyaannya, waktu-waktu yang diharamkan atau waktu yang dimakruh tahrimi melaksanakan sholat, sama-sama berdosa sebetulnya, tapi ada detail atau rincian tentang sholat-sholat apa saja yang tidak diperbolehkan. Al-awqatul lati tahrumu fiha as-salatu khamsatun. Waktu-waktu yang diharamkan di dalamnya salat itu ada 5. Ada berapa? 5. Salasatun muta'alliqatun biz-zamani. 3 yang hubungannya dengan waktu. 3 hubungannya dengan apa? Waktu. Wa ithnani muta'alliqani bil fi'li. Dan 2 hubungannya dengan perbuatan. Jadi 3 hubungannya dengan apa? Waktu. 2 hubungannya dengan perbuatan. Apa maksudnya? Dijelaskan satu persatu di sini. Yang pertama tadi ketengahkan al-awqatus thalathatul ula al-muta'alliqatu biz-zamani. Yang pertama penjelasannya, waktu-waktu yang diharamkan atau sebagian ulama menggunakan redaksi makruh tahrimi itu yang 3 pertama berhubungan dengan zaman, dengan waktu. Yang pertama, min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari. Sampai kapan? Hatta tartafi'a qadra dhumhin fi ra'il 'ainil mujarradati. Itu dari terbitnya matahari sampai matahari itu naik 1 tombak. Secara kasat mata kita lihat sepertinya gitu, bahwasanya matahari itu naik 1 tombak. Jadi sudah jelas-jelas terbitnya sudah naik begitu, tapi 1 tombak. Itu kisaran waktunya berapa menit? Jadi kalau kita di masjid-masjid itu seperti di sini itu ada tertulis itu ada yang menyebutnya syuruk. Itu kan syuruk dalam 30 menit. Tapi sebagian masjid ada menulisnya dengan tulur. Ada lagi yang menulisnya dengan terbit. Jadi ternyata tulu'us syams wa syuruqus syams atau terbitnya matahari dalam bahasa Indonesia itu sama saja artinya. Tala'atis syamsu wa syaraqatis syamsu itu sama artinya matahari telah terbit. Jadi kalau berbicara 30 menit lagi itu katakanlah jam berapa itu? 5.53. Jadi jam 5.53 itu masih belum boleh untuk melaksanakan sholat sunnah. Sampai, tapi ada tadi kita sudah sampaikan sekelumit di muka bahwa ada pengecualian-pengecualiannya. Nah, bagaimana kalau kita dapati hadis? Ya, kita mungkin sering dengar hadis bahwa seseorang yang duduk ya, setelah sholat subuh, kemudian dia berzikir, kemudian dia di dalam majlis membaca Quran dan sebagainya, seperti dalam hadis yang kita sering dengar bahwasanya dia sampai terbitnya matahari, kemudian nanti sholat sunnah,
2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna dalam hadis riwayat Tirmizi dan hadisnya hasan. Maka dijelaskan oleh para ulama, saya nukilkan di sini beberapa penjelasan daripada para alim ulama, karena ada pertanyaan, man shalla al-fajr fi jama'atin, siapa yang salat subuh maksudnya dengan berjamaah, thumma qala yadhkurullah, lalu duduk untuk berzikir pada Allah sampai kepada hadis ila qauli tammah, maksudnya tadi mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Maka pertanyaannya, hal salatul raka'atain al-maqsudah fi hadzal hadits hiya niyatus salati ay nafilah mutlaqah am salatul duha? Maka pertanyaannya, salat 2 rakaat yang disebutkan dalam hadis itu niatnya salat apa? Apakah salat duha, apakah salat isyraq, atau apakah salat mutlaq? Kemudian pertanyaannya, وهل الصلاة تكون بعد مرور 15 دقيقة من بعد وقت الشروق المحدد في التقويم؟ Lalu apakah salat itu dilaksanakan sesudah berlalu 15 menit? Maka nanti kita akan jelaskan. Ternyata waktu salat yang disebut dengan tulu' itu masih belum boleh untuk melaksanakan, kalau yang mau melaksanakan duha ataupun melaksanakan salat isyraq sampai matahari naik 1 tombak. Naik 1 tombak. 1 tombak itu kasat mata kita terlihat seperti ukuran 1 tombak. Itu kisarannya berapa? Di dalam kitab Taqriratus Sadidah dijelaskan itu ukurannya 4 derajat. Setiap derajatnya itu kisarannya 4 menit. Berarti kalau 4 derajat kali 4 menit berarti 16 menit. Berarti 16 menit sesudah 5.53. Berarti berapa itu, Pak? Lebih kurang 6 lewat 9. 6 lewat 9 ya. Berarti 6 lewat 9 kalau yang mau sholat duha silakan. Karena ada ulama yang berpandangan itu maksudnya sholat duha. Ada yang mengatakan enggak, sebutannya bukan sholat duha tapi sholat isyraq. Tapi ada yang menjelaskan bahwasanya itu sholat duha. Tapi kalau dilaksanakan di awal waktunya itu setelah matahari naik 1 tombak, sebutannya duhanya itu disebut dengan sholat isyraq. Jadi intinya kalau mau yang langsung sholat duha atau mengkhususkan sholat isyraq juga boleh. Jadi mendapatkan fadilah haji dan umrah yang sempurna, Tapi bukan pula kalau gitu sudah haji saya, kalau gitu nggak perlu lagi haji ataupun nggak perlu lagi umrah. Enggak. Itu maksudnya adalah fadhilah. Maka dijelaskan di sini, fahadal hadits rawahu at-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu qala. Hadis yang kita kemukakan tadi bahwasanya mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau Imam Nawawi dalam Al-Adhkar menyebutnya hadisnya hasan, jadi bisa dijadikan patokan. Itu man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams hatta thumma shalla rak'atin kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah tammah. Siapa yang salat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir pada Allah sehingga matahari terbit, maka terbitnya ini maksudnya bagaimana? Nanti akan dijelaskan dengan hadis yang lain. Jelas-jelas sudah terbit dan naik 1 tombak. Karena hadis itu, satu hadis dengan hadis yang lain itu seperti satu tubuh. Maksudnya satu hadis dengan hadis yang lain menjelaskan ya. Kalau kita ngaji ya, misalnya dalam Quran itu, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang ia usahakan ya. Kalau kita lihat secara harfiahnya, kalau gitu nggak ada hubungan dong dengan orang yang sudah meninggal dunia. Ini kalau yang berpandangan sempit, bahwasanya
Tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang ia usahakan. Nggak ada hubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nggak seperti itu. Ternyata kalau dilihat kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, maka didapati maksudnya bukan seperti yang tadi disampaikan. Tidak ada hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Contoh, Quran sendiri berbicara apa? Rabbana ighfir lana, sama-sama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampuni kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Itu maksudnya masih hidup atau yang sudah meninggal dunia kan? Yang meninggal dunia. Berarti ada keterkaitan. Lalu kalau ada yang menyatakan dengan hadis, kalau anak Adam telah meninggal dunia terputus amalnya. Terputus apa Pak? Amalnya. Oh itu terputus amalnya, nggak ada hubungan dengan yang sudah meninggal dunia. Oh, enggak, bukan gitu maksudnya. Terputus amalnya, bukan terputus kemanfaatan dari amal orang yang masih hidup. Jawabannya dalam hadis itu juga. Sederhananya bagaimana? Terputus amalnya, ya. Secara zahirnya, seseorang kalau sudah meninggal dunia terputus amalnya. Pak Abdullah sudah meninggal dunia. Meninggal dunianya sebelum subuh. Kira-kira salat subuh nggak bersama kita Pak? Terputus amalnya. Tapi kemanfaatan amal dari orang yang masih hidup dengan sebab dia ketika dia masih hidup terus mengalir. Dalilnya apa? Dalam hadis itu juga. Apa? Sedekah jariyah. Pak Abdullah orang yang baik, dia sering mewakafkan tanah, menghibahkan hartanya, membelanjakan hartanya. Maka ketika dia hidup seperti itu, meninggal dunia, dia mewakafkan tanah untuk masjid. Kira-kira apa yang dibuat orang-orang yang masih hidup untuk melaksanakan salat di tanah yang diwakafkan oleh Pak Abdullah ketika masih hidupnya mengalir nggak sama Pak Abdullah? Kedua, anak yang saleh. Anak yang saleh di situ maksudnya masih hidup atau yang sudah meninggal dunia? Masih hidup, mendoakannya, berarti ada hubungan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat, diajarkan kebaikan ketika masa hidupnya. Maka itu akan mengalir kepada siapa? Pak Abdullah, dia mengajarkan kebaikan. Orang beramal dengan apa yang diajarkan, mengalir kepada Pak Abdullah. Lalu apa maksudnya wa alaysa lil insani illa ma sa'a? Tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang ia usahakan. Maksudnya adalah seseorang itu akan menerima balasan baik apabila dia berbuat baik. Misal Pak Abdullah Muhammad, kalau dari namanya Pak Abdullah kan sebaik-baik nama itu Abdullah. Pak Abdullah orangnya baik, ramah gitu ya, tegur sapa, suka membantu, orang yang mulia gitu, masya Allah. Maka kira-kira Pak, kalau Pak Abdullah meninggal dunia, orang mendoakan baik atau buruk? Kenapa? Karena dia baik. Itulah yang dimaksudkan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang ia usahakan. Jadi memanakan ayat tersebut mesti dijelaskan dengan dalil-dalil yang lain. Contoh lagi, sholat jenazah. Maka setelah takbir yang ketiga, apa yang kita baca? Allahumma ighfir lahu. Lahunya itu kepada siapa? Untuk siapa? Mayyit. Berarti ada sedikit banyaknya keterkaitan. Walaupun sebetulnya kita nggak boleh pula lalu bersandar, kalau gitu nggak usah beramal, nanti juga kalau saya meninggal dunia didoakan. Itu keliru juga ya memahaminya. Kenapa? Kembali lagi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang ia usahakan. Nah, begitu juga hadis Nabi SAW, siapa yang salat subuh dengan berjamaah, lalu berzikir sehingga matahari terbit, lalu salat 2 rakaat, maka baginya dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Kemudian Nabi rahmatullah di dalam riwayat yang lain ada menjelaskan hadis tersebut, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-fajr
jalasa fi musallahu hatta tatlu'a asy-syamsu hasana. Nabi SAW itu kalau sudah salat subuh duduk beliau di tempat salatnya sehingga matahari terbitnya itu betul-betul terbit. Nah, maksudnya sudah terlihat naik ke atas. Nanti akan dijelaskan dengan hadis yang lain, maknanya satu tombak. Qala al-Qadhi Iyad fi Ikmal al-Muallim ay tartafi'. Dijelaskan oleh Qadhi Iyad artinya matahari sudah naik. Wa yadhhar tulu'uha, sudah jelas-jelas terbitnya. Wa tatamakkan wa tubahu shalat, dan salat diperbolehkan di waktu tersebut. Kemudian dijelaskan oleh Al-Matibi rahimahullah dalam syarah Mishkat, ada kitab namanya Mishkatul Masadih, kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma shalla ba'da an tartafi'a asy-syams qadra rumhin hatta yakhruja waqtul karahah. Lalu salat setelah naik matahari itu setakaran satu tombak sehingga sudah lewat waktu yang tidak diperbolehkan untuk salat. Jadi intinya tunggu dulu sampai matahari naik satu tombak, atau kalau tadi 16 menit lah, atau 15 menit juga, sebagian ulama menjelaskan 15 menit. Nah, selisihnya sedikit saja, yaitu kalau misalnya kita acara seperti ini, baiknya kalau kita misalnya selesainya ketika terbit matahari, mungkin kan biasanya ada jamuan, kita makan dulu, kemudian kumur, kita baru melaksanakan salat setelah waktu yang disebutkan tadi. Jadi intinya waktu-waktu yang tidak diperbolehkan itu yang pertama berhubungan dengan apa tadi Pak? Waktu. Yang kedua tadi dua yang berhubungan dengan perbuatan. Yang berhubungan dengan waktu min tulu'is syams, dari terbitnya matahari hatta tartafi'a qadr rumhin fi ra'yil 'ain mujarrad, sehingga naik matahari itu satu tombak dari pandangan kasat mata terbuka, ay ma yusawi 16 daqiqah, yang sama dengan 16 menit. Jadi kalau 5.53, jadi kita lihat 5.53 berarti 16 menit sesudahnya, lebih kurang 6 lewat 9. Jangan sampai kita melaksanakan di waktu yang tidak diperbolehkan, kecuali bagaimana? Kita belum sholat subuh karena ketiduran, tidak dipermasalahkan, karena memang sebabnya adalah terlebih dahulu. Jadi ternyata terbitnya matahari itu adalah akhir dari waktu subuh. Jadi maksudnya kalau seseorang itu sholatnya di waktu tersebut sebelum terbitnya matahari, berarti dia melaksanakan sholat masih di waktunya. Gitu. Kalau dalam bahasa yang kita sering dengar, adaan, apa Pak? Adaan. Tapi kalau sudah lewat waktu tersebut, bukan lagi sebutnya adaan, tapi apa? Allah. Sebutnya apa? Allah. Jadi intinya kembali lagi, waktu yang pertama yang tidak diperbolehkan untuk sholat, nanti kita akan jelaskan sholatnya apa saja. Sebelum itu tadi kita sudah sampaikan, adalah terbitnya matahari sampai naik matahari satu tombak. Yang kedua, kapan? Min istiwa'i syamsi hatta tazula, ketika matahari tepat di tengah. Ketika matahari tepat di tengah. Jadi ketika kita di siang hari sebelum melaksanakan sholat zuhur itu, sebelum adzan itu matahari tepat di tengah, itu waktu tidak diperbolehkan untuk sholat. Wa muddatuhu qasiratun jiddan, takaran waktunya seberapa Ustaz? Para ulama tidak menjelaskan secara rinci tentang waktunya karena sangat singkat sekali. Sebentar sekali waktu tersebut, fayahrumu iqa'u sholati fiha, maka diharamkan salat di waktu tersebut. Tapi nanti ada pengecualian-pengecualiannya. Ada pengecualian dari segi tempat, ada pengecualian dari segi waktu dalam mazhab Imam Syafi'i. Misal, dari segi waktu pengecualiannya ketika sholat Jumat, di hari Jumat. Di hari Jumat kalau kita misalnya dengan sebab-sebab tertentu matahari di tengah, tapi kita mau sholat hajat, maka sebagian ulama menjelaskan diperbolehkan. Kemudian ada lagi di mana? Ketika kita berada di mana? Ketika kita berada di haram, tanah haram. Jadi ada Masjidil Haram dan ada yang disebut dengan tanah haram.
di luar tanah haram itu disebut dengan al-hil. Jadi ada Ka'bah, kemudian ada Masjidil Haram. Masjidil Haram itu di Makkah, Makkah itu berada di tanah haram, dan kemudian di luar haram itu disebut dengan al-hil. Nah, hadirin rahimakumullah, waktu yang kedua tadi adalah ketika matahari tersebut di tengah, yang disebut dengan al-istiwa. Disebut dengan apa, Pak? Istiwa. Ay an takuna syamsu fi wasatis sama, yaitu ketika matahari berada di tengah langit. Nah, itu waktu masih tidak diperbolehkan. Kemudian wazawal mailu syams an wasatis sama. Kemudian mulai zawal. Artinya zawal itu artinya mulai condong matahari itu tergelincir, bukan terbenam, tergelincir dari pertengahan langit. Jadi sebetulnya waktu yang tidak diperbolehkan itu adalah disebut dengan istiwa atau waktu matahari di tengah. Sudah berapa, Pak? 2. Ulangi lagi. Yang pertama tadi ketika matahari terbit sampai naik 1 tombak. Yang kedua ketika matahari tepat di tengah. Yang ketiga minal isfirari hatta taghruba, ay idza isfarrat asy-syamsu fawqa nahwi ru'usil jibalil 'aliyah. Itu ketika matahari menguning sebelum tenggelamnya matahari. Jadi kalau kita tinggal di pedesaan atau di perkampungan itu, matahari menguning, terlihat di atas gunung itu terlihat sudah menguning tapi belum tenggelam. Nah, itu namanya isfirarus syams. Berarti kalau kita sudah mendapati waktu tersebut, mau sholat hajat haram atau makruh tahrimi, berdosa. Mau sholat istikharah nggak boleh. Kenapa? Karena sudah di waktu yang dilarang. Sudah berapa, Pak? 3. Itu min haitsus zaman, min haitsul waqt, dari sisi waktu. Ulangi lagi. Yang pertama kapan? Ketika matahari terbit sampai naik 1 tombak. Yang kedua, ketika matahari tepat di tengah. Yang ketiga, ketika matahari menguning sebelum tenggelamnya. Berarti sisa berapa? 2. Al-waqtanil akharani al-muta'alliqani bil fi'li. Kemudian 2 waktu yang hubungannya dengan apa? Perbuatan. Apa maksudnya? Ba'da fi'li salatis subhi hatta tatlu'a asy-syamsi. Hatta tatlu'a asy-syamsu. Yaitu setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Nah, kita selesai sholat subuh kan? Sudah sholat subuh. Berarti kalau kita mau sholat hajat sekarang nggak boleh. Sholat istikharah nggak boleh. Tapi kalau misalnya sholat tahiyatul wudhu boleh nggak, Pak, tadi? Boleh. Kenapa? Karena sebabnya lebih dahulu. Atau mungkin kita misal dari sini, kemudian ada acara di Masjid Al-Fatah, tapi belum terbit. Sesudah subuh kita pergi ke sana, belum mulai acaranya, kita mau sholat tahiyatul masjid, boleh nggak, Pak? Boleh. Kenapa? Karena sebabnya lebih dahulu, sebab mutaqaddim. Jadi 2 waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan salat yang hubungannya dengan perbuatan ba'da fi'li salat subhi, itu sesudah melaksanakan salat subuh sampai matahari terbit. Nah, kalau tadi dari terbit sampai naik matahari 1 tombak itu dari sisi waktu. Sekarang dari perbuatannya sampai terbit. Yang kedua yang hubungannya dengan perbuatan ba'da fi'li salatil 'ashri hatta taghrub asy-syams. Sesudah melaksanakan salat asar sehingga tenggelam matahari. Jadi total berapa, Pak? 5. 2 yang barusan tadi hubungannya dengan perbuatan. Sesudah salat subuh sampai terbit matahari. Sesudah salat asar sampai tenggelam matahari. 2 tambah 3. Jadi total keseluruhan berapa? 5. Ulangi lagi.
Kapan tadi yang tidak diperbolehkan? Terbit matahari sehingga matahari naik 1,4. Yang kedua ketika matahari tepat di tengah, yaitu zuhur, sebelum zuhur itu. Kemudian yang ketiga adalah inda isfirari syams, matahari menguning sebelum tenggelam matahari. Yang keempat tadi apa? Sesudah sholat subuh sehingga matahari terbit. Yang kelima sesudah melaksanakan sholat asar sehingga matahari menguning. Total keseluruhan berapa? 5. Sekarang pertanyaannya, apa saja sholat yang diharamkan atau makruh tahrimi? As-salatu allati tahrumu fi hadhihi al-awqatil khamsah naw'ani. Sholat yang diharamkan di waktu-waktu yang 5 tadi itu ada 2 jenis. Pertama, an-nafilatu dhatus sababil mutaakhir. Sebelum kita masuk, kalau mengqadha sholat itu hukumnya apa Pak? Wajib. Berarti bukan sholat apa? Sunnah. Jadi kalau bicara sholat qadha di 5 waktu tadi boleh semuanya. Kenapa? Karena sebabnya lebih dahulu meninggalkan sholat yang mesti ditunaikan, dia tidak tunaikan. Maka kalau qadha itu sebetulnya tidak lagi terikat dengan waktu. Karena waktu-waktu subuh, zuhur, asar itu untuk waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, untuk sholat-sholat yang di waktu itu. Sedangkan sholat-sholat yang ditinggalkan sebelumnya itu sudah tidak terikat lagi. Jadi kalau yang mau mengqadha sholatnya misalnya, dari sholat-sholat yang ditinggalkan, maka kawan saja silakan gitu. Tapi tetap saja kita ada prinsip itu, ittaqu mawadhi'at tuham. Hindari perkara-perkara yang menimbulkan prasangka. Maksudnya gimana tuh Ustaz? Misal kita sholat subuh sudah berjamaah nih, tiba-tiba kita berdiri sholat Allah. Ngapain nih? Setahu saya nggak boleh nih. Nah, itu jangan sampai menimbulkan prasangka. Cari tempat yang tidak menimbulkan prasangka. Jadi yang dirahmati Allah, kembali lagi, kalau sholat fardu berarti kapan saja dilaksanakan boleh mengqadha sholat saja. Jadi sholat yang diharamkan itu yang pertama, an-nafilatu dhatus sababil mutaakhir. Sholat yang sebabnya kemudian. Sholat yang sebabnya apa? Kemudian. Wa hiya sittatun. Di antaranya adalah ada 6 yang dijelaskan. Pertama, sunnatul ihram. Sunnah ihram. Sholat sunnah apa? Dia mau ihram. Mau apa? Ihram untuk melaksanakan haji dan atau umrah. Belum ihramnya, maka sebelum dia ihram itu disunnahkan apa? Salat sunnah. Sebutannya salat sunnah apa? Maka di waktu yang dilarang tadi itu tidak diperbolehkan. Kedua, sunnatus safar. Kita mau berangkat haji atau mau berangkat umrah, mau safar kerja ya, pergi ke Surabaya, ada bisnis dan pekerjaan di sana. Sebelum berangkat mau sholat sunnah safar. Sholat sunnah yang dilaksanakan untuk melakukan apa? Perjalanan. Dalam mazhab Imam Syafi'i disunnahkan. Kenapa? Memulakan segala sesuatu dengan siapa? Allah terlebih dahulu. Tapi ya, kalau dilaksanakan di waktu-waktu yang tadi disebutkan nggak boleh, karena sebabnya itu kemudian safar. Kan belum safar seseorang, tapi sebelum safar dia ingin sholat sunnah, maka tidak diperbolehkan di waktu-waktu yang lain. Apalagi 3, sunnah al-istikharah. Sholat sunnah istikharah nggak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang tadi. Kenapa? Karena sebabnya adalah kemudian. Tadi kita sudah jelaskan. Seseorang mau menentukan pilihan. Untuk menentukan pilihan itu dia sholat apa? Sunnah istikharah. Maka tidak diperbolehkan di waktu-waktu yang tadi. Kemudian ada lagi sunnatul qatl. Sunnah kalau ditetapkan hukuman mati kepada seseorang untuk melaksanakan sholat sebelumnya. Kok bisa? Dalil dalam Bukhari. Satu orang sahabat Nabi ketika hendak dihukum mati sama orang kafir oleh orang kafir, maka ia telah melaksanakan sholat sunnah. Berarti apa yang dilaksanakan oleh sahabat ini? Mereka merunut pada apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnatul qatl namanya. Kan belum dibunuh, maka sebelum dibunuh itu mau sholat dulu gitu, untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau di waktu-waktu yang lain
di waktu yang 5 tadi tidak diperbolehkan karena termasuk sebabnya kemudian apa? Dibunuhnya. Kemudian ada lagi namanya sunnatul khuruj minal manzil. Kita mau berangkat kerja dan sebagainya. Sebelum berangkat kerja kita minta pada Allah agar dimudahkan dalam perjalanan kita. Maka boleh salat sunnah hendak keluar dari rumah kita. Maka tapi tidak diperbolehkan di waktu-waktu yang tadi. Misalnya kita mau berangkat kerja sebelum terbit matahari, nggak boleh. Kenapa? Karena sebabnya adalah kemudian. Dan kemudian yang keenamnya adalah sunnatul hajah. Salat sunnah apa? Hajah. Wasta'inu bis sabri was salat. Itu salat sunnah yang sebabnya kemudian. Bagaimana salat yang kedua ini yang diharamkan? An-nafilatul mutlaqah. Salat sunnah yang mutlak. Kalau salat sunnah mutlak itu wayallati laysa laha sababun wala waqtun, yaitu yang enggak ada sebab khusus, enggak ada waktu khusus, tapi tetap tidak diperbolehkan di 5 waktu yang kita tadi sebutkan. Salat sunnah 2 rakaat begitu mutlak tanpa sebab, maka tidak diperbolehkan. Wa fi hukmi salatit tasbih, maka dimasukkan dalam cakupan hukum salat mutlak, maknanya tidak diperbolehkan di 5 waktu tadi. Salat tasbih. Salat apa Pak? Salat tasbih. Jadi salat tasbih itu Masya Allah fadilahnya luar biasa ya. Kalau bisa minimal seumur hidup kita sekali gitu ya. Minimal itu udah paling minimal. Bagus kalau setiap hari, kalau enggak seminggu sekali, kalau enggak sebulan sekali, kalau enggak setahun sekali, kalau enggak ya berapa tahun sekali ya. Minimal seumur hidup kita pernah sekali melaksanakan salat tasbih. Wa nahwiya min as-salawat allati laysa laha sababun wa la waqtun muayyanan. Dan begitu juga salat-salat yang tidak ada sebab dan waktu yang tertentu. Tapi ada pengecualian. Di waktu-waktu tersebut ada salat-salat yang diperbolehkan. Wa yustatna min hadha at-tahrim makanan wa zamanan. Dan pengecualiannya dari keharaman ini atau makruh tahrimi, pengecualian dari segi tempat dan pengecualian dari segi waktu. Tadi kita sedikit singgung sudah ya. Dari segi tempat apa? Haramu Makkah, tanah haram. Kan ada Baitullah, tadi apa yang saya sebutkan? Baitullah. Kemudian ada apa namanya Pak? Masjidil Haram. Semoga dipermudah semua bisa berangkat ke sana insyaallah. Yang sudah berangkat dipermudah lagi untuk berangkat, yang belum dimudahkan untuk berangkat ke sana insyaallah. Jadi ada tanah haram. Nah, Masjidil Haram, Baitullah itu berada di mana? Di tanah haram. Dan di luas batasan tanah haram itu namanya tadi apa? Al-Hil. Al-Hil itu artinya halal. Itu tanah halal ya. Yang tanah haram, tanah yang luar biasa dimuliakan, tanah yang diharamkan yang dimuliakan ya. Jadi dari segi tempat ada haramu Makkah, tanah haram Makkah, ay al-masjidu, maksudnya masjid, wa ghairuhu min hududil haram, dan yang selainnya dari batasan-batasan tanah haram. Jadi kalau di tempat-tempat tersebut mau sholat sunnah apapun juga boleh walaupun di waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Fatajuzu sholatu fi ayyi waqtin, maka boleh sholat di dalamnya di waktu apa saja. Yang kedua, itu yang hubungannya dikecualikan dari segi zamanan, waktu, minal istiwa'i hatta zawal yaumal jum'ati, yaitu di hari Jumat. Jadi kalau bapak-bapak datang ke masjid ya, sudah waktu matahari di tengah, mau sholat hajat, istikharah dan sebagainya, diperbolehkan karena ada dalil-dalil yang mengecualikan. Wala yahrumu qada'u sholati hadhihi al-awqatil khamsah, dan tidak diharamkan mengqadha salat di waktu-waktu yang 5 ini. Jadi maksudnya kalau dia qadha salat walaupun qadha salat sunnah sekalipun. Jadi ternyata qadha salat sunnah juga diperbolehkan, Pak. Misal dengan sebab-sebab tertentu kita enggak sempat salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh. Kan Nabi begitu menekankan sekali salat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah kita nggak sempat gitu, lalu kita ingin mengqadha tapi sudah selesai sholat subuh,
Boleh nggak? Boleh. Karena sebabnya lebih dahulu. Wa kadzalika an-nafilah dzatu sabab mutaqaddim. Begitu juga salat sunnah yang sebabnya lebih dahulu. Ka sunnatil wudu, salat sunnah wudu. Tadi kita sudah jelaskan wudu dulu baru kita salat kan. Berarti di waktu-waktu tadi diperbolehkan. Wa tahiyyatil masjid. Begitu juga tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid walau arada yusalli fil waqtil muharram salatan bi niyyati dzati sal mutaqaddim ma dzati sal mu'takhir fala yajuz ka tahiyatul masjid ma istikharah. Tapi kalau digabungkan seseorang ingin salat di waktu yang diharamkan tadi yang 5 tadi, salat dengan niat salat yang sebabnya lebih dahulu dengan disertai salat yang sebabnya kemudian, maka tidak boleh. Seperti orang dia masuk ke masjid, niatnya 2, yaitu niat salat istikharah dan niat salat tahiyatul masjid, enggak boleh. Jadi salatnya tahiyatul masjid saja. Nah, ini hubungannya dengan tahiyatul masjid. Kalau seseorang dia masuk ke masjid, Ustaz, misalnya saya mau salat tahiyatul masjid, tapi juga saya belum salat sunnah qabliyah. Waktunya hanya untuk melaksanakan salat qabliyah saja 2 rakaat. Sudah salat saja sunnah qabliyah itu sudah mencakupi sebutannya salat tahiyatul masjid. Jadi awal muqarin ke salatul khusuf wal khusuf, begitu juga salat yang sebabnya bersamaan itu diperbolehkan. Satu pengecualian di antaranya yaitu misalnya apa? Seperti salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Illa idza qasada fil waqtil muharram fatahram. Tapi kalau sengaja begitu, saya mau sholat tahiyatul masjid pokoknya di waktu yang diharamkan, sengaja gitu, nah itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Tapi kalau dia berketepatan, memang bukan dia maksudkan untuk melaksanakan sesuatu seperti itu, karena dia memang datang ke masjid, maka dia sholat tahiyatul masjid tidak ada masalah. Dan terakhir, hukmus sholati waqta khutbatil Jumat. Bagaimana hukumnya sholat di waktu khutbah Jumat? Ini khutbah Jumat sudah mulai, ya. Lalu bagaimana kalau dia salat sunnah? Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, harumatis salatu bil ijma'. Haram salat dengan kesepakatan para ulama. Ayyan kanat. Salat apapun juga. Walau kanat qada'an 'alal fawr. Walaupun qada' dari salat yang tinggalkan, illa ada satu pengecualian, apa? Sunnata tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Tapi kalau dilaksanakan di mana? Di masjid. Kalau misalnya di luar masjid, penuh nih masjidnya, misalnya seandainya penuh nih, kemudian dia ada tempat yang di luar masjid, tidak di dalam masjid, maka tidak disunnahkan, haram dia melaksanakan salat karena bukan masjid. Yang diperbolehkan hanya tahiyatul masjid. Wa yajibu takhfifuha, dan wajib untuk diringankan. Jangan pula tahiyatul masjid bacanya surah Al-Baqarah gitu misalnya, baca surah Al-Kafir. Wa yajibu takhfifuha, wajib untuk diringankan. Wa alla yazida fiha an raka'ataini, dan jangan dilebihkan daripada 2 rakaat. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk amal dan berkenan insyaallah. Kita kalaupun ingin salat sunnah kalau untuk yang pagi ketika matahari terbit naik 1 tombak, lebih kurang berapa tadi Pak? 15 menit, 16 menit. Katakanlah kalau sekarang 5:53 udah lewat nih, sampai 6 lewat 9 gitu. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita untuk amal yang sebaiknya. Langsung tutup atau tutup? Baik, mari kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah Allah tunaikan hajat-hajat kita semua, baik hajat dunia ataupun akhirat. Ada yang susah dimudahkan Allah Ta'ala, ada yang sakit diangkat penyakitnya ya Allah Ta'ala. Dan semoga Al-Fatihah yang kita bacakan bagi almarhum daripada keluarga kita, almarhumat yang sudah wafat, semoga diterima kubur mereka, dijadikan roh min riyadil jannah. Dan semoga dengan keberkahan suratul Fatihah
Allah anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه حمد يوافي نعمه يكافئ منزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن حقنا علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.